Shalom, salam sejahtera, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Dan kembali lagi program The Miracle boleh menjumpai Anda. Dan kita yakin dan percaya melalui program The Miracle ini boleh menjadi berkat buat Anda semuanya dan senantiasa mengubah kehidupan Anda. Karena dalam program The Miracle ini, kasih Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan setiap doa-doa yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang mengubah kehidupan Anda, memberkati kehidupan Anda. Baik, dan kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Senang sekali menjumpai semua kasih Tuhan. Bersama saya Pendeta Samuel Kusuma. Kita jumpa lagi dalam program The Miracle hari ini. Saya percaya Anda telah diberkati, dipulihkan, menerima kasih karunia Tuhan, menerima perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya menjumpai Anda. Saya percaya Anda telah menikmati bagaimana kuasa mujizat Tuhan, kuasa keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa, karena mujizatnya masih berlangsung. Hari ini saya akan membawa Anda untuk sama-sama melanjutkan pelajaran kita, pengajaran kita tentang mujizat-mujizat dalam firman Tuhan, pasal demi pasal, dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, sampai Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai pada Kejadian pasal yang kelima. Mari kita membaca Kejadian pasal yang kelima, ayat yang pertama mulai. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan, ayat yang ketiga, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperkenalkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperkenalkan 800 tahun. Ia memperkenalkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 130 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup selama 500 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Ayat 9, setelah Enos hidup 90 tahun lagi, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah memperanakan Kenan, dia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mehalael. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mehalael, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Serta Mehalael hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mehalael masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat 17, lalu Mahalael mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Ayat 18, setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun, ia memperanakan Henok dan peranakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati.
Ayat 20, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Ayat 22, lalu Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah memperanakan Metusala dan memperanakan anak laki-laki dan perempuan, Henok mencapai umur 365 tahun. Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusala hidup 187 tahun yang memperanakan Lamek. Metusala masih hidup 782 tahun. Selain memperanakan Lamek dan memperanakan anak laki-laki dan perempuan. 27. Hadi Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun yang memperanakan seorang anak laki-laki dan beri nama Nuh. Kepadanya katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek ayat 30 masih hidup 595 tahun setelah memperanakan Nuh dan memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Lalu Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun yang memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa mujizat yang Tuhan kerjakan adalah mujizat yang tidak pernah berubah. Dari penciptaan alam semesta, dia adalah the creator, dia Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Kita hari ini belajar tentang mujizat yang Tuhan kerjakan di kitab Kejadian pasal yang kelima. Dalam kitab Kejadian pasal 5, kalau sudah membaca sepintas, dimulai ayat yang pertama, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Hal yang pertama, mujizat yang Tuhan kerjakan. Dalam hidup setiap kita manusia harus menyadari bahwa saudara dan saya itu diciptakan Allah, diciptakan Tuhan. Bukan menurut gambar yang lain, bukan menurut pola yang lain, bukan menurut patronnya yang lain, tapi menurut gambar dan rupa daripada Allah. Dalam bahasa asli, rupa Allah dikatakan imago Dei. Dia bukan Allah, tetapi dia punya hasil daripada karya ajaib, karya luar biasa dari penciptanya. Orang yang menciptakan dia, pribadi yang menciptakan dengan masterpiece yang luar biasa, yaitu Allah sendiri dalam Yesus Kristus, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Fotokopinya Tuhan. Tahukah saudara, citra diri saudara itu bukan dunia ini menggambarkan ada show. Dunia ini menggambarkan ada horoskop. Manusia direndahkan. Dia bukan sebagai gambar ciptaan Tuhan yang mulia, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dunia merusak citra diri dari manusia. Dunia merusak citra diri pada setiap manusia digambarkan, engkau seperti binatang ini, engkau seperti makhluk ini, engkau seperti ini karena bintangnya begini, karena engkau punya show ini, engkau punya waktu ini, engkau punya bagian ini. Ternyata itu tipuan si iblis. Iblis mau merusak citra diri pada manusia. Hal yang pertama, mujizat yang Tuhan kerjakan dalam Kejadian pasal kelima, bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Allah yang maha tinggi. Engkau adalah gambar rupa Allah. Posisi saudara itu beda dengan semua ciptaan yang lain. Di dunia ini Tuhan cuma bercipta, mengatakan terjadi, itu jadi. Jadi terang, jadi malam, sangkakala, jadilah bintang, cakrawala, jadilah bintang, jadilah benda-benda di langit, jadilah binatang di laut, binatang di darat, binatang di udara. Tuhan cuma berfirman jadi dan jadi. Tapi saudara dan saya diciptakan Tuhan berbeda. Engkau diciptakan Tuhan luar biasa. Engkau adu gambar dan rupa kemuliaan Allah. Anda harus sadar. Yang pertama, kalau engkau mengalami mujizat Tuhan yang pertama, citra diri Anda bukan seperti kata dunia. Anda bukan seperti kata daripada iblis. Anda bukan seperti kata daripada apapun yang digambarkan show, horoskop, ramalan-ramalan. Dikatakan bahwa si binatang ini sifatnya sendiri. Tidak, itu tipuan si iblis. Kalau engkau mengalami mujizat Tuhan yang pertama, kau harus sadar bahwa engkau ciptaan Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah citra diri daripada gambar dan rupa Allah yang sempurna. Jadi Allah mencipta manusia, saudara dan saya, adalah ciptaan yang luar biasa, ciptaan yang dahsyat, ciptaan yang sangat-sangat mempunyai arti yang sangat luar biasa. Kekasih Tuhan,
Hal yang pertama, jangan engkau biarkan iblis menipu Anda. Jangan biarkan iblis mencoba hidup dan berkata, engkau itu tidak baik. Engkau sifatmu binatang ini binatang. Tidak. Kita ciptaan Tuhan yang dahsyat. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Citra diri saudara harus dipulihkan. Bahwa engkau adalah ciptaan gambar rupa Allah. Kalau engkau diciptakan Tuhan seperti itu, engkau punya kuasa. Engkau punya otoritas. Engkau punya kemampuan yang luar biasa. Kasih Tuhan, saya tahu ada orang-orang yang pergi ke peramal, ada orang yang menggambarkan horoskopnya, bintang ini, bintang Scorpio, bintang Pisces, bintang Leo, kemudian show ayam, show tikus, show naga, dan lain sebagainya. Saya sebenarnya mengatakan itu adalah filsafat dunia. Itu semua adalah kebohongan, cara iblis mengganggu setiap orang. Ternyata masih ada orang Kristen yang percaya hal itu. Tolak dalam nama Yesus. Putuskan itu semua. Tidak menganggap kebaikan. Engkau harus mengambil langkah yang luar biasa. Engkau adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya sudah tidak kebetulan menyaksikan program The Miracle hari ini. Kalau engkau sedang sakit, kau sedang punya pergumulan, ekonomi berantakan, jangan-jangan kau masih percaya tentang Hong Shui, engkau percaya dengan ramalan, engkau percaya selama dengan hal-hal yang magic dan lain sebagainya. Putuskan dalam nama Yesus. Terima anugerah Tuhan, terima kasih karunia Tuhan, terima bahwa engkau adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, engkau ciptaan Tuhan yang luar biasa, engkau punya kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini hari mujizat saudara. Kalau saudara ingin berdiskusi dengan kami, engkau ingin konseling, engkau ingin didoakan, di depan layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon, ada alamat handphone, ada alamat telepon, ada saudara bisa hubungi kami 24 jam setiap hari. Saudara bisa juga SMS ke nomor-nomor tersebut. Dan ada alamat website kami, ada alamat konseling lewat email. Kami siap melayani Anda, kami siap membimbing Anda. Saya percaya begitu banyak orang menghubungi, dan saat ini juga sudah bisa hubungi. Selesai program ini pun sudah bisa menghubungi nomor telepon kami. Dan kami percaya Anda pasti dipulihkan melalui mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa, ajaib dan dahsyat. Saya melanjutkan mujizat Tuhan yang kedua. Selain kembali pada citra diri Tuhan, bahwa ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ayat yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Tuhan memberkati mereka. Dan mereka diberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Haleluya. Hal yang kedua, saudara tahu, kita ini ciptaan Tuhan. Sulit apapun hidup Anda, sesukar apapun hidup Anda, semenderita apapun keadaan saudara. Saudara punya pergumulan tentang tubuhmu yang sakit, engkau punya pergumulan tentang pekerjaan, engkau pergumulan tentang ekonomi, bisnis atau awas, engkau di tengah kebingunganmu. Ingat, engkau ini ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mencipta engkau, Tuhan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu. Kasih Tuhan, saya mengajak saudara mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia terlalu membuktikan dengan dia mati di kayu salib. Darahnya dicurahkan, anugerahnya dicurahkan. Bahkan dia mati di kayu salib, menanggung semua dosa, semua kutuk, semua kemiskinan, semua masalah-masalah yang kita hadapi. Apapun yang di dalam tubuh Yesus mengatakan, dia sudah berkata, sudah selesai, tetelestai, it is finished. Sudah genap. Artinya dia sudah menyelesaikan semua yang terbaik buat kita. Dia sudah menyelesaikan yang terbaik buat hidup Anda dan saya. Dan hal yang kedua, engkau harus percaya. Selain cipta diri sebagai manusia, ciptakan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, harus sadar bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan. Kita ini ciptaannya. Penciptanya itu bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Seringkali kita berkata, mana Tuhan? Mana kuasanya? Mana keperkasaan Tuhan kita? Mana katanya Tuhan menolong? Kenapa saya sakit? Kenapa Tuhan kata Tuhan menyembuhkan? Kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa dan mengapa? Tahukah saudara, di tengah kepanikan saudara, pegang janji Tuhan. Dari Kejadian pasal yang ke-5 ayat 2 ini, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Saudara, diciptakan Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Haleluya. Anda harus tahu bahwa Tuhan itu menjadikan manusia. Ada blessing, ada kata berkat. Berkat itu diberikan oleh Tuhan, bukan kepada orang yang sembarangan. Berkat itu diberikan oleh Tuhan kepada orang pilihannya. Berkat itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya akan janji-janjinya. Tuhan tidak pernah memberkati orang sembarangan.
Tuhan memberkati orang pilihannya. Tuhan memberkati orang kekasih-kekasihnya. Kalau sudah lihat di sana, setelah Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan katakan saudara-saudara firman Tuhan, sesuai dengan janjinya waktu Tuhan bertemu Abraham, Tuhan memberkati Abraham. Waktu Tuhan bertemu Nuh, Tuhan memberkati Nuh. Dan Tuhan memberkati semua yang dipilihnya, yang dikasihnya, Yusuf, Yakub. Semua yang diciptakan Tuhan itu diberkati itu berkata dari kata barakah atau berkat ilahi, berkat yang kekal, bukan berkat yang setahun, 2 tahun, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tapi berkat yang Tuhan janjikan itu continue, terus mengalir dan increase, artinya terus naik dan tidak pernah turun. Seperti contoh, kalau saya lihat seperti Ishak dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu tahun 7 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Karena Ishak diberkati Tuhan, dia menabur. Akibat berkat Tuhan itulah taburannya bukan taburan biasa, kerjaannya bukan kerjaan biasa. Berkat Tuhan membuat terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan, terjadi perkara-perkara ajaib, sehingga benih yang dia tanam itu mendapat hasil 100 kali lipat, berlipat ibat kali ganda. Dengar baik-baik, menyaksikan program ini Anda akan menerima urapan berkat Tuhan. Usahamu pasti diberkati Tuhan, pekerjaanmu pasti diberkati Tuhan, dan kamu mendapat hasil 100 kali lipat, 100 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan berlipat kali ganda. Kekayaan kita itu terbatas, kemampuan kita itu terbatas, tetapi kekayaan Tuhan itu tidak terbatas melalui berkat-berkatnya yang luar biasa. Bahkan dalam kitab Amsal, Alkitab memberitahukan pada kita, berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya. Susah payah tidak akan menambahkannya. Kalau sudah percaya, berkat Tuhan itu menjadikan engkau kaya, engkau tidak akan menjadi orang yang biasa. Engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Dia orang yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Tuhan tidak pernah lalai bertanggung jawab atas semua, saudara. Coba lihat, Tuhan mendesain kita luar biasa. Tuhan mencipta manusia dahsyat dan ajaib. Bedanya dahsyat, bedanya luar biasa. Berkat Tuhan itu datang dan menjadikan engkau orang yang kaya. Kaya di hadapan Tuhan itu beda dengan kaya di hadapan manusia. Kaya di hadapan manusia itu terbatas. Ada orang hari ini kaya, besok dia miskin. Ada orang hari ini sukses, besok jatuh. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, itu artinya Tuhan tidak pernah akan lalai mengenapi semua yang dia janjikan. Dia akan terus-menerus bekerja, terus-menerus, seperti nafas itu, seperti oksigen itu, seperti bumi yang berputar ini, seperti bumi yang mengalami siklus demi siklus, musim demi musim, waktu demi waktu. Tahukah saudara bahwa manusia lupa bahwa itu dianggap sesuatu yang ordinary, sesuatu dianggap biasa, sesuatu yang itu-itu saja. Tahukah saudara bahwa segala sesuatu ini kelihatan begitu saja, tetapi ada tangan yang ajaib, tangan yang luar biasa, tangan yang penuh berkat, yang melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita manusia. Hal yang ketiga dari Kejadian pasal yang kelima, Tuhan mau berkata kepada kita semua bahwa terimalah urapan berkat. Karena engkau manusia, Tuhan memberkati. Karena kita gambar rupa Allah, Tuhan menjamin semua yang kita butuhkan. Terbukti setelah itu ayat ketiga, Adam berumur sekian ratus tahun, memperanakan ini, Enos, dan seterusnya. Kalau sudah lihat Metusalah lain sebagainya, sudah lihat bagaimana mereka hidup sekian ratus tahun. Usia orang bisa sekian ratus tahun. Saudara, mengapa mereka begitu panjang? Karena ternyata mereka hidup mengandalkan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 16, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan tangan kirinya. Tuhan memberikan umur yang panjang kepada kita bukan karena kita mampu, kita kaya, kita bisa.
Kita beri umur panjang oleh Tuhan karena Tuhan tahu, karena kita mau mengandalkan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan supaya Raja Wali naik terbang tinggi, melewat semua Raja Wali, sebagai Raja Wali melewat semua badai-badai persoalan dalam kehidupannya. Hal yang keempat, yang khusus saya mau bicara buat saudara. Dari sebuah keturunan Adam sampai ke Nuh, memperanakan Sem, Ham, dan Yafet dalam Kejadian pasal 5 ini. Maka ada satu pribadi yang beda daripada semua pribadi yang lain. Semua diakhiri, maka usia sekian ratus tahun meninggal. Sekian ratus tahun meninggal. Seperti contoh saya kasih tunjuk. Ayat yang kelima, Kejadian pasal 5. Jadi ada mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Saya kasih contoh lain lagi. Ayat 8, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Ayat yang ke-11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Kemudian ayat yang ke-14, jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Kalau saya lihat lagi ayat 17, jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Saudara lihat ayat 20, jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Tetapi coba lihat lagi, kita lompat Henok, harus itu Henok. Tetapi ternyata ada Metusalam. Setelah Metusalam hidup 187 tahun, yang berkatakan Lamek. Ayat yang ke-20, jadi Lamek mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Ayat 30, Lamek mencapai umur 770 tahun, lalu ia mati. Ayat 31. Saudara-saudara dikasih Tuhan, lihat dengan baik. Tetapi dari semua yang lalu ia mati, ternyata ada seorang yang namanya Henok. Henok ini anak si Yared, ayat 19. Dan Yared masih hidup 800 tahun. Lalu ia memperanakan Henok. Ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Waktu dia usia 160 tahun, ayat 18, 162 tahun, ia memperanakan Henok. Masih hidup 800 tahun lagi setelah ia memperanakan Henok dan memperanakan anak-anak yang lain, laki-laki dan perempuan. Terlebih lihat yang luar biasa, ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Setelah dia punya anak Metusala, ayat 20, dan Henok itu bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Yang lain cuma punya anak ini, memperanakan ini, lalu mati. Punya anak ini, memperanakan ini, lalu mati. Tetapi khusus Henok, ada kata ayat 22. Henok itu bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dan yang memperanakan Metusala, ia memperanakan laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayatnya 24. Lalu Henok itu bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Yang lain mengalami kematian. Yang lain mengalami kematian. Yang lain menjadi orang-orang yang biasa, meskipun dalam mereka mengandalkan Tuhan. Henok lain dengan yang lain. Henok, mengapa mujizat yang Tuhan kerjakan dia tidak mengalami kematian? Sudah diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Karena Henok hidup bergaul karib dengan Allah. Kata bergaul karib dengan Allah, itu bicara soal orang yang selalu berkomunikasi. Orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sampai Tuhan itu sayang dengan dia. Dan Tuhan berkata, Henok, tempatmu bukan di bumi. Engkau terlalu menderita di bumi ini. Penderitaan, air mata, susah payah, kesusahan di bumi ini. Engkau tidak perlu susah payah hidup di dunia ini. Aku mengasihi engkau. Aku mengangkat hidup-hidup engkau naik ke surga. Orang yang pernah diangkat oleh Tuhan hidup-hidup, itu yang pertama Henok. Yang kedua Elia. Yang ketiga Yesus Kristus Tuhan sendiri. Henok karena bergaul karib dengan Allah, maka Henok diangkat hidup dengan Tuhan. Mujizat Tuhan yang keempat dari Kejadian pasal yang kelima. Ternyata orang yang
hidup bergaul dengan Allah, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Itu hidupnya si Henok mengalami perbedaan. Tidak seperti orang pada umumnya, tidak seperti manusia pada umumnya. Dia mengalami hal-hal yang adikodrati, hal yang mujizat, hal yang ajaib, sampai dia diangkat Tuhan. Hidup. Saya mengajak saudara merenungkan tentang hidup Henok ini. Mengapa Henok bisa bergaul karib dengan Tuhan? Mengapa Henok bisa sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan? Bukan karena Henok itu lebih baik dari orang lain, bukan karena Henok itu lebih kelihatan suci dari orang lain, tetapi sesungguhnya Henok itu bergaul karib dengan Tuhan karena Henok sesungguhnya mengetahui ia tidak mengalami kematian. Kalau saya baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-5, apa yang menyebabkan Henok bergaul karib dengan Allah? Ini jawabannya. Ibrani pasal 11 ayat 5. Karena iman, Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian dan dia tidak menemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebelum ia terangkat yang memberikan kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu hidupnya bukan dengan pikirannya, bukan dengan pengalamannya, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kemampuannya, bukan dengan keberadaannya, kekasih Tuhan, tetapi karena iman. Kalau hari ini kau menyaksikan program ini dan kau bertanya, betul Pak Samuel, iman saya hari ini naik turun, iman saya hari ini tidak mengalami konsisten yang baik. Mengapa sebabnya? Banyak orang disebut orang beriman, tapi dia tidak pernah berhidup sebagai orang beriman. Orang beriman artinya lebih percaya kepada Tuhan, lebih percaya akan firman-Nya, lebih daripada apapun. Kriteria manusia di dunia ini: 1, manusia biasa. 2, manusia hebat. Manusia biasa adalah orang-orang yang melakukan hal biasa, ya makan, minum, hidup, bekerja, menghasilkan, lain sebagainya. Dia menikah, dia punya anak, dia akhirnya meninggal. Manusia yang luar biasa, manusia yang hebat, ada orang yang punya prestasi spektakuler, pencipta-pencipta, penemu-penemu, orang yang punya prestasi karier yang luar biasa, punya nama besar yang luar biasa. Baik orang-orang negarawan, politikus, dan orang-orang yang pencipta, penemu dunia sains dan lain sebagainya. Itu orang yang hebat. Dia lebih daripada orang pada rata-rata. Dia lebih daripada orang pada umumnya. Dia lebih daripada orang yang lain. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Karena kehebatannya sendiri. Ketiga, di dunia ini ada orang yang namanya orang beriman. Orang beriman itu lebih daripada orang pada umumnya. Karena dia bukan hidup dari apa yang ada. Dia hidup bergantung karena imannya kepada Tuhan. Dia lebih daripada orang yang hebat. Karena orang hebat pasti gagal satu kali. Orang hebat pasti jatuh satu kali. Tapi orang yang beriman, dia berjalan dalam rencana Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berjalan bergaul dengan Tuhan. Kasih Tuhan kalau engkau menyaksikan program ini berkata, saya sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah jauh daripada kehendak Tuhan. Supaya hamba Kristus mengatakan, kembali anakku. Kembali kekasihku. Kembalilah hamba-hambaku. Tangannya selalu terbuka dan dia berkata, Matius 11:28-29, marilah datang kepadaku semua yang sudah beban berat. Aku berikan kelegaan kepada jiwamu akan sentosa. Pikulah yang kupasang dan belajar daripadaku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dan jiwamu dapat kesentosa. Kalau kekasih Tuhan hari ini menyaksikan program ini dan berkata, saya mau ambil langkah yang benar. Saya menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Atau saya mau kembali sebagai anak yang terhilang. Kami siap melayani Anda. Kami siap mendoakan Anda. Hubungi nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Selama program ini maupun setelah selesai program ini. Telepon kami, SMS kami, hubungi kami. Kami siap mendoakan Anda. Kami siap mengkonseling Anda. Kami siap melayani Anda. Karena kami ada untuk Anda.
Ada alamat website untuk program pelayanan yang ada dalam hidup pelayanan kami. Sudah bisa mendoakan juga, sudah bisa didoakan juga. Ada alamat email, sudah bisa berdiskusi, menanyakan pergumulan dan firman Tuhan. Kami siap melayani Anda lewat email yang ada di layar televisi Anda selama program ini. Kami ada karena mujizat Tuhan. Kami ada mau melakukan perkara ajaib. Karena Tuhan kita, mujizatnya masih berlangsung. Mujizatnya masih ada. Kata Tuhan, apa yang menyebabkan Henok hidup bergaul karib dengan Allah? Dia orang yang hidup karena iman. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat. Kata terangkat, rapture. Diangkat tubuh jasmaninya, dimasukkan kemuliaan bersama Tuhan. Dan dia mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Orang pada umumnya tubuh berasal dari debu tanah dan kembali mati. Tapi roh kembali kepada Allah yang menciptakan. Supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Kata rapture lagi. Sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Yang kedua, kesaksian. Mengapa Henok diangkat bergaul karib dengan Tuhan? Pertama, imannya. Kedua, kesaksiannya benar. Hidupnya itu benar. Hidupnya lurus. Apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dalam hatinya, di luar dan di dalam itu sama, kasih Tuhan. Dia tidak pernah bengkak-bengkok. Dia tidak pernah tipu sana, tipu sini. Dia tidak punya siasat sana, siasat sini. Banyak orang suka menipu orang lain. Karena dia pikir dengan menipu orang lain dia lebih hebat. Karena sebetulnya dia menggali lubang sendiri. Dia menggali perangkap sendiri. Dan dia masuk terjerumus dan jatuh di sana. Kasih Tuhan. Bukan cuma kesaksian saja. Ia berkenan kepada Allah. Selain kau punya iman, kau harus menjadi orang yang punya kesaksian luar biasa. Kau harus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kata berkenan sama dengan kata perkenanan atau dalam bahasa Inggris favor. Favor itu artinya kita ini tidak punya dasar apa-apa. Kita ini tidak punya kelebihan apa-apa. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi Tuhan mau berkenan favor kepada kita. Kata favor itu sama dengan belas kasihan. Kita ini harus menjadi orang yang mendapat belas kasihan dari Tuhan. Mendapat perkenan daripada Tuhan. Mendapat favor daripada Tuhan. Orang mendapat perkenan dari raja di dunia aja. Dia menjadi orang yang spesial, menjadi orang yang luar biasa. Tapi kalau engkau dan saya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia orang yang mengalami favor daripada Tuhan semesta alam. Raja segala raja. Pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Maka hidupmu, hidup saya tidak akan menjadi orang seperti biasa. Dia orang yang luar biasa bersama Tuhan. Nikmati hidup yang ada ini. Bukan dengan kekuatanmu. Karena iman. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Itu hidup karena iman. Karena bergaul sama dengan iman. Hidup karena iman. Yang kedua, dia punya kesaksian yang benar. Kesaksian yang murni. Kesaksian yang berkat bagi orang lain. Kesaksian bahwa Tuhan benar. Tuhan berkarya dengan ajaib. Dan yang ketiga, orang yang bergaul karib seperti Henok adalah orang yang berkenan kepada Allah. Menjadi orang yang berkenan kepada Allah itu mudah. Dia harus hidup menurut firman-Nya. Artinya apa yang firman-Nya katakan. Apa artinya firman itu ucapkan. Dia percayai. Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Tidak berkata apa bisa, apa mau, dan lain sebagainya. Dia langsung percaya. Dia bertindak. Dia ambil langkah. Dan dia ikut kehendak daripada Sang Pencipta, Sang Pemimpin, Sang Guru Agung. Dan dia diperintahkan dan berkata, siap Tuhan, siap Pak, siap Komandan. Saya akan laksanakan tugas yang terbaik. Karena saya tahu keinginanku hanya berkenan, menyenangkan Dia. Ada satu pujian yang mengatakan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhanku serahkan hidupku kepadamu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Orang yang punya hati menyenangkan hati Tuhan.
orang itu akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang spesial, orang yang mujizat Tuhan dengan ajaib, luar biasa dan dahsyat. Meskipun tantangan, ujian, kesulitan, kesukaran, persoalan bisa menghadapi hidupnya, tapi Tuhan tetap bekerja dengan dia. Tuhan turut bekerja dalam keadaannya, dan Tuhan membuktikan dia dahsyat, dia luar biasa, dia ajaib, dia tidak pernah ingkar janji, dan dia tetap setia dalam rencana dan kehendaknya dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya senang Anda telah menyaksikan program The Miracle ini. Kami percaya Anda telah diberkati luar biasa. Anda telah disertai Tuhan luar biasa. Anda telah menerima mujizat-mujizat Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Anda harus tahu bahwa keberadaan Anda, keberadaan kita, karena perkenan, kasih karunia, belas kasihan daripada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Saya percaya kalau Anda yang menyaksikan program ini sedang punya pergumulan, engkau sedang putus asa. Karena di depan itu jalan buntu, belakang jalan buntu, kanan jalan buntu, kiri jalan buntu. Saya berkata, kenapa Tuhan seolah meninggalkan saya? Kenapa Tuhan tidak peduli dengan saya? Kenapa Tuhan tidak mau berbuat apa-apa dengan saya? Tidak, saudara. Jalan di depan bisa tutup manusia. Jalan yang di belakang bisa tutup manusia. Jalan yang di kanan bisa tutup manusia. Jalan yang di kiri bisa tutup manusia. Jalan yang di atas, jalan Tuhan, tidak akan pernah bisa ditutup oleh siapapun. Kalau dia mampu, seperti Yusuf, sekarang dimasuk dalam sumur, dia sanggup mengangkat dan mengeluarkan dari semua itu. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Kalau aku dibuang dalam lembah orang-orang mati, karena Tuhan di sana aku akan dikeluarkan. Aku akan diluputkan, aku akan dibebaskan dengan luar biasa kasih Tuhan. Saya percaya untuk menyaksikan program ini, mujizat sedang terjadi, mujizat sedang berlangsung, perkara ajaib Tuhan sedang kerjakan dalam hidup setiap kita. Karena Dia Tuhan pembuat mujizat dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya benar Samuel Kusuma senang Anda diberkati lewat kejadian pasal yang kelima ini. Hal yang pertama Anda harus tahu bahwa kau harus menjadi citra diri. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah gambar serupa dengan Tuhan. Kita adalah imago Dei, milik kesayangan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Yang kedua, engkau dan saya harus sadar bahwa kita ini adalah manusia yang dipelihara oleh Tuhan. Manusia yang diciptakan Tuhan dengan bertanggung jawab dari Tuhan yang luar biasa. Dia menyediakan nafas hidup, Dia menyediakan kekuatan, Dia menyediakan segala sesuatu, Dia menyediakan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita semua. Yang kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik, luar biasa, dan ajaib. Kasih dulu Pak ya. Udah 35 ya? Iya. Tuhan yang dahsyat, setia, dan ajaib itu telah mengangkat saudara dan Dia bertanggung jawab karena ciptaannya. Dan yang ketiga, Dia Tuhan yang memberkati. Mujizat yang ketiga, Tuhan memberkati. Urapan berkatnya dikerjakan, urapan dahsyatnya dikerjakan karena Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan tidak ada menjadi ada. Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup Anda, hidup saya, selama-lamanya. Hal yang keempat, bagaimana mujizat yang Tuhan kerjakan itu terjadi seperti Henok. Henok dibedakan dari orang pada umumnya karena diangkat hidup oleh Tuhan, malah merapture karena dia berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah, yang pertama itu bergaul karib dengan Tuhan. Dengan apa? Hidup dengan iman. Yang kedua, orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh dalam hidupnya. Bukan saja beriman, tapi dia punya kesaksian yang benar. Dan yang ketiga, orang yang hidup bergaul karib dengan Allah selalu berusaha menyenangkan kekasihnya, menyenangkan Tuhan lebih daripada siapapun, lebih daripada apapun, lebih daripada dimanapun dan bagaimanapun.
Saya percaya Anda telah diberkati luar biasa. Program yang hari ini dari kitab Kejadian pasal yang kelima. Dan mujizat di bagian Anda selama-lamanya. Berkat-berkat yang dahsyat, berkat-berkat yang adikodrati, mujizat-mujizat yang adikodrati masih terjadi, masih berlangsung, dan ada terdalam hidup Anda. Dalam kesaksian, dalam pelayanan kami, orang yang menyaksikan program pelayanan melalui televisi ini, tiba-tiba yang sakit disembuhkan, yang terkena dibebaskan, tiba-tiba hidupnya yang terima mujizat, perkara ajaib. Never give up, jangan pernah menyerah, selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Sudah menyaksikan tadi ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kalau mereka menerima mujizat pertolongan Tuhan, Anda pasti menerima mujizat pertolongan yang lebih lagi. Karena Tuhan yang kita sembah sangat mengasihi Anda sampai selama-lamanya. Mari kalau ingin menerima mujizat Tuhan, karena mujizatnya masih berlangsung, saya mau berdoa buat Anda semua. Mari kita berdoa. Allah berdoa khusus buat semua kekasih Tuhan yang menyaksikan program ini. Jamalah mereka, lawatlah mereka, sentuh hati mereka, pulihkan hati mereka. Berdoa dalam nama Yesus, semua ikatan apapun Engkau bebaskan, Engkau meteraikan dalam nama Yesus. Citra diri Engkau mereka Engkau angkat sebagai anak-anak Allah. Mereka mengalami bukti bahwa Tuhan itu mencipta dia dan bertanggung jawab, yang memenuhi segala keperluan, dan urapan berkat itu mengalir, dan mereka mengalami bergaul karib dengan Tuhan karena hidup karena iman, dan mereka juga mengalami kesaksian yang luar biasa dan hidup berkenan menenangkan pada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama yang sakit Engkau sembuhkan, segala penyakit di dalam dia bebaskan, oleh pilih kesembuhan terjadi, mujizatnya terjadi, terobosan keuangan terjadi, oleh pilih kesembuhan terjadi, dan terima mujizat kemenangan hari ini. Jadi dalam nama Yesus, karena apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepas di bumi terlepas di surga. Dan kami percaya Tuhan, doa kami doa benar, dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya katakan amin. Anda telah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Imanmu telah dibangkitkan lewat firman Tuhan. Kejadian pasal 5. Selamat menikmati mujizat-mujizat yang luar biasa dari kitab Kejadian pasal yang kelima. Akhirnya saya Samuel Kusuma mengucapkan sampai jumpa pada program berikutnya. Anda pasti diberkati Tuhan, Anda pasti dipulihkan Tuhan, Anda pasti menerima terobosan-terobosan yang dahsyat luar biasa. Karena Dia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat, luar biasa, dan ajaib. Saya berdoa buat Anda semua. Doa saya menyertai Anda, dan tetap hubungi nomor telepon yang ada. Kami siap melayani Anda, kami siap mendoakan Anda. Tuhan menyertai Anda dengan cara ajaib. Kami menantikan email Anda. Saya percaya Anda pasti terima perkara yang luar biasa. Tuhan berkati Anda. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Salam miracle. Mujizat masih berlangsung. Amin. Bawa hormat dari dalam hatiku, menyatakan kebenaran bahwa tanpamu ku tak dapat hidup. Ku ucap syukur atas anugerah yang terbesar. Kau berikan hidupmu agar ku beroleh hidup yang baru. Yesus, Kau angkatku dari kegelapan, dan Kau bawaku ke dalam terang-Mu. Engkau menuntunku di jalan yang
Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Ku bawa hormat dari dalam hatiku, menyatakan kebenaran bahwa tanpamu ku tak dapat hidup. Ucap syukur atas anugerah yang terbesar. Kau berikan hidupmu agar ku beroleh hidup yang baru. Oh, Yesus, kau angkatku dari kegelapan dan kau bawaku ke dalam terang-Mu. Engkau menuntunku di jalan yang benar. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Takkan ku ragu untuk selalu bersama-Mu. Takkan ku sia-siakan hidupku. Yesus, kau angkatku dari kegelapan dan kau bawaku ke dalam terang-Mu. Engkau menuntunku di jalan yang benar. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Rasa tiada daya yang ada di saat ku hampir menyerah kalah. Saat rasa tiada daya yang ada di saat ku hampir menyerah kalah.
dekatmu dengan kasih. Kau angkat kepalaku dan menjamahku, berikan padaku kekuatan. Saat ku rasa tiada daya yang ada, di saat ku hampir menyerah kalah, saat ku rasa tiada daya yang ada, di saat ku hampir menyerah kalah, lalu ku sadar kau selalu ada, kau bawaku dalam dekatmu dengan kasih. Kau angkat kepalaku dan menjamahku, berikan padaku kekuatanmu. Lalu ku sadar kau selalu ada, kau bawaku dalam dekatmu dengan kasih. Kau angkat kepalaku dan menjamahku, berikan padaku kekuatan. Kau selalu ada, kau bawaku dalam dekatmu. Kekasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah Anda dengarkan bersama-sama. Dan biarlah itu memberkati Anda semua. Dan bagi Anda yang rindu ditopang di dalam doa, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga Anda, ataupun setiap kerinduan-kerinduan Anda, mari kasih Tuhan, kami rindu untuk menopang Anda di dalam doa. Dan bagi Anda yang rindu untuk didoakan, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan selalu setia, setiap hari 24 jam untuk Anda semuanya. Dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada mujizat.